Setiap hari di ujung timur negeri, di mana debur ombak menjadi irama kehidupan, ada kisah yang jarang terdengar. Kisah tentang para penjaga laut. Perahu-perahu ini mengarungi lautan, mencari rezeki, menghadapi gelombang, dan merawat tradisi yang diwariskan lintas generasi. Angin membawa nyanyian sunyi, ikan-ikan menari di jalan mimpi. Dengan tangan kasar dan mata jernih, ia tangkap hidup. Bukan hanya sekedar rezeki, namun kearifan lokal sedang dipertahankan. Namun, zaman berubah. Problem dan tantangan silih berganti menghampiri. Laut menjadi tempat sampah. Sampah menari bebas di lautan. Terutama plastik telah menjadi musuh yang tak kasat mata. Masuk perlahan, menyusup ke sela tradisi, dan mulai mengikis kearifan lokal yang dulu begitu erat menyatu dengan alam. Nelayan perlu lebih dari sekedar tenaga. Mereka butuh pengetahuan agar lestari kearifan lokal terjaga. Menurut kami nelayan, kalau sampah yang dibuang ke laut itu sangat terganggu sekali, karena habitat ikan juga terganggu, dan masyarakat yang tinggal di pesisir juga sangat terganggu sekali dengan sampah yang dibuang sembarang ini. Karena satu juga karena sudah ada keluhan dari para nelayan, masyarakat yang di pinggir pantai, tapi baik. Kalau dengan bom sangat terganggu sekali dengan habitat alamnya, ikannya sangat terganggu. Pokoknya dari yang kecil sampai besar terganggu semua. Pokoknya untuk peliharaan sangat terganggu, Bang. Baru dengan terumbu karangnya terganggu sekali, Bang. Pokoknya kan terumbu karangnya untuk pengetasan ikan itu juga terganggu semua, Bang. Kalau dengan cara menuak, kalau mancing sama pukat, itu masih bisa dipakai para nelayan sekarang. Kalau bom memang tidak diwajibkan memang. Oke, apa? Iya, nah, kalau buku penting apa? Bila perlu, kalau dari ini turun tanya keluhnya bagaimana, mau kasih syarat dengan buku atau dengan penjelasan langsung itu. Kalau paling bagus juga buku, Abang, untuk anak-anak biar mereka belajar, supaya mereka mengganti para orang tua yang sudah kini wajib. Jadi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dengan menggunakan bom dan masalah sampah itu, terkait dengan itu referensi mereka bagaimana akibat dari penggunaan bom. Itu yang perlu kita berikan edukasi kepada para nelayan, bahwa mereka melihat dampaknya yang sesaat, bahwa mereka bisa dapat ikan, tetapi dampak jangka panjang itu sebenarnya itu mereka telah mematikan usaha mereka untuk bagaimana mereka akan mendapatkan ikan yang baru. Itulah peran literasi, itu adalah hal penting untuk para nelayan. Jadi nelayan harus dibekali dengan pendidikan literasi mereka. Kalau mereka hanya berpikir orientasinya hanya sekedar mendapat ikannya saja, maka segala cara bisa mereka lakukan. Oleh karena itu mereka harus ada referensi terkait dengan bagaimana supaya menangkap ikan dengan baik. Nah, itu mereka harus membaca literasi tentang cara menangkap ikan yang baik. Kalau masyarakat yang menggunakan bom
itu masyarakat yang mereka tidak mengetahui akibat. Karena begitu bom dia akan menghancurkan rumah yang menjadi tempat daripada ikan. Perkembang biaknya ikan dia bertelur kan di dalam karang-karang. Gitu. Sehingga peran dari perpustakaan bagi barang memberikan edukasi, referensi tentang literasi bagaimana kita menangkap ikan yang baik. Kalau sampah-sampah plastik kita buang sembarang, maka proses sampahnya itu bisa sampai berjuta-juta tahun baru dia bisa terurai. Maka itu perannya itu adalah bagaimana edukasi literasi terhadap masyarakat mereka, hingga mereka bisa mengelola lautnya dengan baik, mereka bisa menangkap ikan dengan baik, mereka tidak menggunakan bom, mereka tidak menggunakan pukat harimau seperti itu. Dari perpustakaan hanya bisa memberikan edukasi dengan referensi yang positif dalam penangkapan ikan. Oke, terima kasih ya. Disinilah perpustakaan hadir. Hadir bukan sebagai bangunan megah yang tidak punya manfaat atau spot foto keperluan sosial media. Tetapi, perpustakaan hadir sebagai katalis produktivitas para nelayan. Perpustakaan hadir bukan sekedar sumber bacaan, tapi juga solusi praktis memahami dunia dengan cara yang lembut. Melalui buku dan diskusi rutin, nelayan bertukar ide, memahami dampak sampah terhadap mata pencariannya, hingga mengelola hasil laut dengan lebih baik. Melalui buku dan diskusi rutin, secara tidak langsung, kearifan lokal telah diperkuat oleh informasi ilmiah yang mudah diakses. Dampak hadirnya perpustakaan adalah hasil tangkap tidak lagi habis dijual mentah, dikelola, dipasarkan, dan memberi nilai tambah. Masalah sampah, kearifan lokal terkikis, solusinya buku dan perpustakaan. Perpustakaan menjadi katalis, bukan sekedar tempat membaca. Perpustakaan adalah dermaga ilmu. Nelayan Tangguh Indonesia Emas 2045 bukan mimpi semata. Mari kita wujudkan mulai sekarang. Ayo manfaatkan perpustakaan, budayakan membaca, tingkatkan literasi, karena literasi kuat, nelayan bahagia, Indonesia Emas 2025 pasti tercapai. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.